sudah eee, sudah banyak achievement yang sudah banyak dicapai. Bupati Trenggalek, involved di World Bank, dengan background education yang sangat-sangat astonishing sekali bagi kita untuk bisa kita jadikan panutan gitu ya. Eee, Lalu ada Bapak Sofyan Heribowobo sebagai Director of Public Affairs. Ini juga banyak sekali exposure-nya di dunia public affairs maupun di dunia advokasi, government relations. Pernah di Komisi Penyiaran Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bappenas, Kemenko Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan banyak di berbagai macam role lain yang juga bisa kita mintakan nanti satu persatu experience seperti apa. Kemudian Mbak Ira Yuanita sebagai Corporate Secretary di Weir Group, ini juga saya lihat kalau di CV-nya banyak sekali exposure-nya di dunia corporate affairs atau di corporate secretary, dan punya banyak background di perusahaan-perusahaan media. Ini juga nanti mempunyai perspektif sendiri pastinya dalam dunia public affairs gitu ya. Dalam kita coba kita diskusi dalam konteks public affairs kali ini. Izinkan sebelum saya masuk ke tema, mungkin bagi para teman-teman rekan-rekan audiens ini juga masih ada yang bertanya-tanya mengenai profesi atau role dari public affairs itu sendiri. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Sofyan. Pak Sofyan sebagai konsultan di public affairs gitu ya. Ini kan banyak nih Pak, berbagai macam tadi Pak Agung bilang juga jenis dan bentuknya gitu ya. Ada public affairs, ada government relations, ada public relations, ada corporate affairs, corporate secretary, ataupun external affairs gitu ya. Ini kalau kita mempositioning public affairs ini sendiri seperti apa sih Pak Sofyan sebenarnya yang paling ideal, Pak? Silakan Pak Sofyan. Oke, terima kasih Mas Boy. Sebetulnya nggak terlalu kompleks sebetulnya. Role ini sebetulnya secara mendasar sebetulnya harusnya inherent ya di setiap perusahaan, terutama untuk kalau misalnya beberapa perusahaan besar punya corporate office gitu. Karena corporate office itu biasanya adalah menjalankan misalnya apa agenda-agenda dari perusahaan. Cuma persoalannya ketika mereka menjalankan agenda-agenda perusahaan itu kan mereka harus berinteraksi dengan banyak pihak yang kita sebut stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, role ini persoalannya ada di sini kemudian karena masing-masing pihak itu punya kepentingan berbeda-beda. Kita tahu misalnya negara itu punya kepentingan untuk menjamin misalnya hak ekonomi, hak sosial, hak politik, hak lingkungan yang sehat untuk publik misalnya. Terus yang kedua, perusahaan sebagai masyarakat ekonomi itu kan dia punya kepentingan untuk menjalankan bisnis yang tentunya plus minus ada impact baik itu positif atau negatif dan lain-lain terhadap para stakeholder. Terus berikutnya juga ada kepentingan dari stakeholder yang lain, bisa NGO, bisa masyarakat, bisa organisasi masyarakat, bisa macam-macam. Dan itu bisa terbagi di beberapa isu yang lain. Dan masing-masing ini dia berkontestasi di arena yang dikelola oleh negara. Dalam negara itu ada pemerintah, ada masyarakat ekonomi, ada masyarakat sipil. Nah, beberapa persoalan itu seringkali kepentingan pihak-pihak ini saling bertolak belakang, padahal sebetulnya tujuannya sama. Misalnya kita ingin misalnya Indonesia sejahtera, kita ingin misalnya masyarakat itu terpenuhi hak ekonominya misalnya, dan dalam konteks itulah public affairs itu punya peran yang sangat sentral dalam konteks menyelaraskan sebetulnya masing-masing kepentingan dari masing-masing pihak ini supaya kita bisa berjalan di garis yang sama dan punya tujuan yang sama. Itu terkesan simpel sebetulnya, tapi ketika dia diimplementasikan, saya nggak bisa bilang simpel, tapi akan ada banyak perdebatan, banyak alignment, penyelarasan di level-level teknis. Nah, bedanya kemudian dengan profesi yang lain yang selama ini kita kenal seperti public relation, government relation, terus apalagi banyak. Public affairs itu sifatnya lebih strategik karena kata kuncinya itu tadi menyelaraskan kepentingan banyak pihak. Nah, beberapa tools yang kita pakai
sama seperti lain. Ada tools sudah di teknik komunikasi ya. Ada tools-tools kayak Presscon, terus kemudian diseminasi informasi, banyak lah. Terus kemudian GovRel misalnya, kegiatan-kegiatan government relation itu adalah salah satu tools atau metode yang juga kita gunakan. Nah, satu catatan penting kami adalah, terutama di organisasi, adalah sebetulnya yang kita pengen dorong, terutama karena Indonesia udah lama ya jadi negara demokratis, sejak 98, 2000, dan kita berproses panjang dan sudah mengimplementasikan namanya good governance. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita juga dorong dalam Public Affairs Forum ini adalah terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Jadi kita tahu 3 poin itu sebetulnya adalah yang membuka sebetulnya sebagai katalis sebetulnya dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi karena tiga good governance, terus kemudian ada partisipasi, ada transparansi, dan akuntabilitas, itulah kenapa misalnya banyak bisnis-bisnis baru, banyak investasi-investasi baru yang masuk. Karena ekosistemnya sudah sehat untuk sebetulnya sebuah perusahaan atau sebuah entitas ekonomi untuk misalnya doing business di sini. Kira-kira gitu. Singkatnya, Mas Boy. Silakan. Oke. Mungkin saya bridging ke apa namanya ke Mbak Ira. Mohon izin Mbak Ira, apa namanya, kan saya lihat juga di CV ini kan banyak sekali exposure waktu masih di media, mungkin di perusahaan media sebelumnya, atau maupun nanti di Wira Group itu sendiri gitu ya. Ini dalam konteks regulatory affairs atau lebih ke government relations. Ini kalau di perusahaan-perusahaan media ini konteks seperti apa ya Mbak? Apa yang biasanya kita bridge atau kita advokasi atau kita bahkan selaraskan ke stakeholders kita? Silakan Mbak Ira. Baik, Mas Boy, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore dulu kepada yang terhormat, ada Mas Emil di sini, kemudian tadi ada Pak Agus, Mas Sofyan, dan Mas Boy tentunya, serta rekan-rekan yang sedang menyaksikan perbincangan kita sore ini. Terima kasih Mas Boy. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit dari perspektif saya sebagai seorang pekerja di kalau sekarang di perusahaan swasta ya, sebelumnya juga panjang di perusahaan swasta juga. Public affairs ini memang kan sekarang banyak sekali terms of pekerjaan public affairs ini, termsnya banyak ya, government relations, compliance, regulatory affairs, and then macam-macam namanya. Tapi the substance of the function dari segala terms nama-nama jabatan tersebut mengerucutnya sebenarnya ketika kita bicara tentang public affairs itu mengerucut kepada satu hal yang sama. Kalau dari sisi saya sebagai sekarang seorang corporate secretary di perusahaan teknologi atau dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga, public affairs itu adalah fungsi yang membantu meyakinkan para pengusaha atau perusahaan tempat kami bekerja misalnya, memastikan bahwa kami bisa membantu membuatkan atau memaintain jalan yang dapat membangun hubungan dan dapat mengkomunikasikan point of view kami yang relevan kepada para pemangku kepentingan yang juga relevan. Nah, hal ini kemudian terjemahannya bisa banyak, bisa panjang. Kepentingan yang mana, stakeholder yang mana, jadi itu memang sangat tergantung kepada kemudian isu apa yang sedang kita hadapi. Kalau bicara di perusahaan swasta misalnya, kalau sekarang saya ada di perusahaan teknologi, tentunya ada hal-hal terkait regulasi, kebijakan, apalagi kalau Wira Group sendiri kan adalah perusahaan terbuka, listed di bursa, jadi memang pemenuhan GCG-nya itu menjadi hal nomor 1 yang harus dilakukan. Bagaimana kemudian saya sebagai seorang corporate secretary di situ harus meyakinkan atau memastikan bahwa seluruh seluruh regulasi terkait pasar modal, peraturan perundang-undangan yang relevan harus bisa kami comply, tetapi juga tidak mengesampingkan fungsi kami, kontribusi kami, dan value perusahaan kami terhadap pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang lain, seperti juga misalnya ada community,
ada misalnya juga ada ESG yang harus juga kami bangun secara serius, secara serius, dan bagaimana kemudian kami dapat berkomunikasi dengan para regulator, kalau dalam konteks saat ini adalah di pasar modal, kalau sebelumnya saya di media itu dengan lebih kompleks memang ya, kompleks tapi berbeda ininya, arahnya berbeda memang, tapi pada prinsipnya adalah make sure kita memastikan kita menjalankan komunikasi yang tepat dengan relevant stakeholders untuk kemudian mencapai apa yang kemudian kita buat strateginya di awal. Kira-kira mungkin begitu Mas, sebagai permulaan diskusi ini. Wah, ini sebenarnya cukup komprehensif ya. Kalau kita mau bahas detail satu-satu tadi mengenai apa namanya step by step yang tadi Mbak Ira coba sudah share ke kita, ini nggak akan cukup waktunya dalam waktu sehari, ya kan? Cuman pasti apalagi di technology company seperti Weir Group ini, itu kan sangat banyak disruptions, sangat banyak new potential regulations yang mungkin di ranah stakeholder kita dalam hal ini pemerintah, yang mungkin belum tahu gitu kan apa yang harus diregulate atau mungkin misregulate, ya kan? Atau mungkin overregulate. Nah, ini addressing-nya punya apa proof point nggak sih Mbak, atau punya beberapa case study yang mungkin singkat bisa kita share ke rekan-rekan yang ada di PAVI? Baik, perusahaan, kalau kita bicara perusahaan teknologi di Indonesia yang listed ya, saya mengamati yang listed dulu. Ada sekitar mungkin 30-40 perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan teknologi Indonesia. Tapi kalau kemudian kita telaah lagi dari ke-30 sampai ke-40 perusahaan ini, core-nya berbeda-beda, core bisnisnya berbeda-beda. Jadi tidak juga kemudian menjadi spesifik bisa head to head antara satu perusahaan teknologi dengan perusahaan teknologi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kami secara general mungkin melihat, apalagi secara spesifik untuk Weir sendiri, memang contoh case-nya adalah apa yang sedang kami kembangkan saat ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru. Jadi persis seperti yang tadi Mas Boy bilang, ada hal-hal yang mungkin memang belum diregulasi. Ada yang mungkin on proses, ada yang mungkin kalau sejauh ini saya belum menemukan dan semoga tidak menemukan yang misregulate ya gitu. Jadi tapi memang ketika kita bicara teknologi itu adalah sebuah keniscayaan, dan yang common terjadi dari sekian puluh tahun yang lalu, sekian lama yang lalu, biasanya memang teknologi itu selalu mendahului regulasi, Mas Boy. Jadi teknologinya dulu pasti, baru regulasi kemudian mengatur apa yang sudah terjadi di teknologi yang telah berkembang. Jadi yang terpenting buat kami adalah mengantisipasi, memitigasi, dan mencoba tidak boleh menerka ya, karena kita harus punya strategi yang firm kemana kita mau melangkah. Jadi kami juga harus punya wawasan, punya komunikasi yang baik dengan seluruh regulator untuk tahu ini mau dibawa ke arah mana. Dan mungkin untuk hal-hal yang tertentu, big goal-nya adalah mungkin kami berharap apa yang kami lakukan bisa kemudian menjadi bisa menjadi semacam parameter yang cukup penting ketika kemudian ada pihak-pihak regulator yang ingin membuat regulasi di bidang yang sedang kami garap, metaverse. Istilah yang mungkin belum terlalu common gitu misalnya. Meskipun bisnis Weir Group tidak hanya metaverse, ya sudah banyak bisnis yang cukup settle di belakangnya, tapi ketika kita bicara metaverse ini untuk from this current situation, this current time, memang belum menjadi istilah yang common. Nah, bagaimana kemudian peran public affairs specialist di situ, peran corporate secretary di situ, kemudian untuk membuat bridging antara the company needs and then what we hope that can be regulated by the regulator, and then juga melihat kemana sih para pemangku kepentingan kita ini objektifnya kemana sih Indonesia ini mau dibawa kemana dari sisi teknologi. Nah, kami kan harus bisa membaca itu sehingga kami tidak salah langkah, dan regulator juga bisa menentukan hal yang paling tepat, regulasi yang paling tepat agar mengatur, agar kemudian membuat iklim bisnis teknologi di Indonesia juga menjadi fair, transparan, objektif, dan juga berjalan panjang untuk masa depan. Kira-kira gitu. Ya, thank you Mbak Ira. Jadi saya
sekelumit tadi berpikir sebenarnya kita insan-insan public affairs ini tidak hanya mempunyai kemampuan komunikasi yang memang harus di atas rata-rata gitu ya, tapi juga saya pikir faktor intelijensia dalam kita memahami masing-masing industri. Tentunya kita kan sebagai profesional kita mungkin dari satu industri ke industri lain kita bekerja gitu ya, kita harus bisa cepat, adaptif, mempunyai kemampuan berpikir yang sangat-sangat mungkin harus teknikal gitu kan, yang paham yang maksud dalam industri itu apa sih pain point-nya gitu kan. Jadi faktor intelijensia, faktor kecepatan dalam menganalisa dalam masing-masing industri itu menjadi satu mungkin keunggulan tersendiri ya bagi orang-orang public affairs. Nah, Mas Sofyan, saya mesti tanya, kan kalau di praxis consultant ini kan juga mungkin menurut saya lebih heavy ya, karena sebagai konsultan kita serving all industry needs gitu ya. Nah, kita punya beberapa baseline mengenai industri tersebut, kita punya beberapa background, tapi kalau kita juga nggak ngerti pain point-nya itu kan jadi mislead atau bisa jadi memberikan strategi yang salah bagi klien kita tersebut. Ini seperti apa Mas Sofyan? Menurut Mas Sofyan biasanya kalau kita diskusi dengan klien atau dengan kita punya partner gitu ya di konsultan, strateginya seperti apa Mas untuk mengenhance ini kepada teman-teman yang mungkin ada di industri khususnya yang di rolling public affairs ini, Mas Sofyan? Ya, sebetulnya nggak usah khawatir ya, sepanjang kita punya metodologi sama framework. Sebetulnya kalau dari di dunia konsultan sendiri sebetulnya yang dan kami di kantor itu menangani banyak industri yang berbeda. Nah, dari tech, finance, terus industri yang heavily regulated kayak obat-obatan, terus mining, apalagi banyak hal. Dan itu punya, kalau kita harus menguasai semuanya, udah pasti tahu dong jawabannya, nggak mungkin kan begitu kira-kira. Karena yang lebih ahli misalnya Adep lebih tahu industrinya, dan sejak kita bergerak di bidang PR, maka yang kita kedepankan sebetulnya adalah metode analisis dan kemudian logical framework-nya. Jadi jadi ketika kita ketemu pertama itu kita harus tahu dulu sebetulnya si perusahaan ini mau dibawa kemana gitu, objektifnya, dan objektif itu harus jelas. Dari situ baru kemudian kita buatkan misalnya milestone-nya dari tahap A sampai B, terus kemudian dan sampai sana kita develop dulu apa yang namanya kayak landscape-nya, di mana posisi kita sekarang ini berada, posisi si perusahaan, posisi si ini. Menarik tadi yang disampaikan. Nah, setelah landscape-nya ada, baru kita analisa sebetulnya keunggulannya apa, kelemahannya apa, terus ancaman-ancamannya apa, terus opportunity apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai ke sana, baik dari sisi komunikasi maupun public affairs itu tadi. Nah, dalam konteks public affairs tadi Ira udah sampaikan, iya betul, kadang teknologinya itu duluan, terus kemudian industrinya itu muncul duluan, karena biasanya inovasi-inovasi itu munculnya dari masyarakat tentunya, ini pihak swasta ya, dan negara itu seperti biasa dia punya peran untuk meregulasi publik dan dunia bisnis ini nggak merusak, kira-kira begitu kan, nggak merusak ekosistem. Nah, yang menarik tadi adalah biasanya yang dilakukan oleh pemerintah karena peraturan untuk ngaturnya lama prosesnya, karena harus lewat proses perencanaannya, proses legislasinya segala macam. Yang mereka lakukan itu biasanya punya roadmap-nya dulu, kan roadmap itu nggak terlalu sulit untuk dibuat, atau punya white paper-nya dulu untuk bisa tahu milestone-nya ke depan seperti apa. Nah, dalam konteks ini kemudian public affairs sebetulnya punya peran mempengaruhi kebijakan di masing-masing itu, karena dalam proses perumusan regulasi itu kan ada proses hearing-nya, ada
ada kajian akademiknya, ada macamnya. Dan di situ jadi hal yang penting supaya industri ini juga bisa tumbuh, tapi tanpa merugikan atau minimalisir efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh satu atau dua industri. Kira-kira itu aja sih penjelasan. Jadi poin saya adalah sebetulnya kemampuan menganalisa kalau untuk profesi, dan kita punya framework. Ketika framework kita udah punya itu, apapun industrinya, karena data sekarang gampang banget di Google cari dan lain-lain, tapi apapun industrinya, dan sepanjang kita tahu objektifnya mau dibawa kemana, apa yang expected resultnya mau dibawa kemana, kita tinggal taruh-taruh aja kok itu tools-toolsnya dan poin-poinnya. Itu kira-kira itu sih, Mas Boy. Ya. Jadi SWOT analysis atau bahkan TOWS analysis sebagai seorang public affairs ini juga perlu sebenarnya ya, untuk kita bisa addressing ini mau kita bawa kemana objektif dari agenda korporat gitu kan, atau bahkan agenda industri itu sendiri gitu ya. Setuju tadi, banyak memang kalau di apalagi zaman sekarang ya, banyak bermunculan teknologi company, startups, dan semua yang berbau dengan industri digital. Ini pasti akan memunculkan potensial regulasi yang belum tentu bisa match sama dengan yang apa yang industri itu butuh, apa yang sesuai dengan terjadi di lapangan, apa yang sesuai terjadi di pasar. Nah, ini jadi satu capabilities tersendiri juga sih bagi saya untuk bisa kita sebagai public affairs gitu ya, untuk bisa addressing ini secara accurate ke pemerintah, bahwasanya memastikan bahwa ini bukan hanya agenda dari perusahaan gitu, tapi ini membawa perspektif publik, perspektif industri, asosiasi, bahkan mungkin dari yang lain-lain juga bisa kita serap gitu. Jadi akhirnya kalau dalam konteks advokasi regulasi gitu ya, kita bisa kasih benar-benar data yang benar-benar objektif, yang benar-benar bisa bantu pemerintah untuk bisa menghasilkan regulasi yang pas. Nah, Mas Sofyan, masih di dunia terkait konteks consulting gitu ya. Somehow mungkin kita beberapa kali menemukan gitu ya, banyak, tidak semuanya konteksnya pasti ingin mengangkat reputasi atau polishing reputation management gitu ya. Cuman pasti juga ada yang terkait dengan krisis, terkait dengan potential issues gitu ya, atau bahkan isunya mungkin bisa terjadi harian atau mingguan, atau mungkin isunya cuma satu, cuman itu bertahan lama gitu ya. Nah, dalam konteks ini, Mas Sofyan, sebenarnya apa yang harus di-drill gitu ya bagi teman-teman di korporasi ketika dia langsung berhadapan dengan isu atau potential crisis? Ada sedikit ini nggak hint atau sedikit sneak peek nggak, Mas Sofyan, bagi mereka untuk menghadapi di awal? Mas Sofyan? Ya, krisis itu sebetulnya muncul itu karena sorry. Halo, tes. Ya. Isu itu muncul sebetulnya pertama karena kita nggak aware sama lingkungan internal dan dinamika eksternal. Sebetulnya pada dasarnya itu. Ketika public affairs itu masuk, seharusnya kita sudah punya pemetaan di internal sendiri, potensi-potensi krisis yang akan muncul itu seperti apa. Contoh misalnya kalau di industri mining misalnya, tentunya potensi misalnya pencemaran lingkungan, potensi kecelakaan kerja itu kan sangat tinggi gitu. Beda dengan industri bank misalnya. Industri bank misalnya potensi krisis internalnya apa, misalnya laporan keuangan yang buruk, performa kinerja, dan lain-lain. Karena kaitannya sama trust and reputasi itu tadi. Itu kemampuan untuk mengidentifikasi faktor internal. Yang kedua yang agak sulit sebetulnya, yang latihan lebih adalah faktor banyak pihak ya, banyak pihak.
yang mungkin pemahamannya, pengetahuannya, kepentingannya nggak satu jalan sama kita, nggak selevel, nggak satu arah atau nggak satu tujuan. Dan kemampuan mengidentifikasi itu, pemetaan itu sampai level in-depth itu yang sangat penting. Nah, terkait dengan mitigasi krisis, kalau misalnya itu terjadi, kami punya 3 stages. Misalnya yang pertama, kalau misalnya tahapnya insiden gitu misalnya. Insiden itu kalau misalnya kejadian itu baru diketahui 1-2 orang. Nah, terus kemudian gimana? Dan kita punya mitigasi untuk di tahap itu supaya dia nggak masuk ke stages berikutnya. Stages berikutnya emergency kalau misalnya udah masuk ke mulai sosial media, grup WA, udah mulai nyebar ke sana-sana. Nah, itu ada lagi standar penanganannya. Terus kalau misalnya untuk sampai level media gimana? Tapi kata kuncinya ini, kalau krisis itu satu hal yang perlu kita lakukan adalah be humble, mengakui kesalahan-kesalahan, terus komitmen untuk memperbaiki dirinya, dan comply dengan kepentingan atau kita punya keberpihakan sama kepentingan publik yang lebih luas. Itu kata kunci yang sangat penting yang harus ditekankan oleh perusahaan atau entitas bisnis ketika dia mengalami krisis. Kira-kira itu aja. Jadi bukan defense ya Mas Sofyan ini. Banyak saya juga baca di media juga ini humasnya atau public affairs malah defense gitu kan. Ini kan jadi satu presiden buruk bagi perusahaan sebenarnya. Jadi mungkin ini bisa kita emphasize lebih dalam ya nanti di serial yang berikutnya mengenai krisis misalnya nanti. Oke. Mbak Intan, of course technology company yang sekarang tempat Mbak Intan sedang fokus, ini banyak sekali potensial mungkin potensial krisis. Kita masih ngomongin krisis gitu ya. Betul. Iya. Halo? Saya harus ke Mbak Ira. Mbak Ira, halo? Yes, Mas. Oke, Mbak. Sebagai corporate secretary di technology company yang sudah sangat besar di Indonesia, dan ini saya pikir karena juga saya pernah kerja di teknologi company, kayak PR-nya banyak sekali nih Mbak, pasti kan ya addressing ke multi stakeholders gitu ya kalau kita bilang, yaitu ke government, yaitu ke publik itu sendiri maupun ke media. Nah, punya nggak Mbak Ira dalam hal ini segmen mana dulu yang harus kita prioritize dalam kebutuhan bisnis atau industri dalam konteks di Weir Group sendiri ya? Mungkin punya nggak Mbak priority scale yang mana yang harus kita ensure dulu, ini harus paham dulu seperti apa industri kita dan how do we impacting for the publics. Ini mana dulu nih, government-nya atau publiknya atau bahkan stakeholder lainnya dulu yang mau kita approach. Silakan Mbak Ira kalau punya sharingnya. Baik, kalau untuk Weir sendiri ya Mas Boy, ketika Weir menjadi perusahaan terbuka listing di bursa awal tahun ini, tanggung jawab terbesarnya adalah quote unquote kami bukan lagi milik kami tapi milik publik. Jadi tanggung jawab terbesar kami adalah kepada investors, publik yang menjadi investors. Ada 2 kategori investors, yang publik ketika itu listing di bursa dengan investor initial investors, dan juga yang kedua golongan inilah, kepada mereka terutama kami harus bertanggung jawab untuk kemudian melaksanakan bisnis ini secara baik, benar, sesuai yang telah dipaparkan di prospektus, kemudian membangun fundamental bisnis yang kuat sehingga mitigasi resiko untuk hal-hal kecil, sedang ataupun mungkin besar, semoga tidak terjadi yang besar. Ketika terjadi itu merupakan hal-hal yang sudah diprediksi dan kami siap untuk menghadapinya. Jadi menjadi perusahaan terbuka, perbedaannya ketika menjadi perusahaan terbuka atau menjadi perusahaan private adalah soal tanggung jawab kita kepada publik. Karena manage adalah bagian dari publik. Maka yang menjadi priority adalah bagi kami adalah untuk kemudian membangun dan menjalankan bisnis di perusahaan sesuai dengan apa yang telah quote unquote kami janjikan kepada para investors.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stick to the plan yang telah kami expose kepada investors, public, analis, masyarakat seluruhnya ya, media juga. Stick to the plan karena once kami bergeser daripada plan yang sudah kami expose kepada masyarakat, kepada investors, maka itu akan mempengaruhi kepercayaan investors dan publik tentang apa yang sedang dilakukan WIR, apakah WIR ini dalam kondisi yang baik-baik saja atau tidak, jika kemudian ada hal lain yang kami lakukan. Jadi penting bagi kami untuk stick to the plan, stick to the strategi yang kami paparkan, bisnis strategi yang kami paparkan kepada publik. Itu yang pertama. Nah, turunannya dari situ itu memang tidak bisa dipisahkan kemudian menjadi ada yang kedua priority, ketiga priority, Mas. Sebenarnya seluruhnya itu harus berjalan saling kait-mengkait sebenarnya ya. Cuma memang menjaga core business itu, menjaga kepercayaan investors, itu menjadi salah satu hal yang terpenting. In between hal-hal yang kami lakukan untuk menjaga fundamental perusahaan ini tetap baik, ada komunikasi yang intensif kepada stakeholders, kepada regulator yang harus kami lakukan, kepada pemerintahan. Beberapa kali juga WIR terlibat kerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan, seperti yang baru-baru saja terjadi, baru bulan lalu kami juga terlibat di pelaksanaan G20 dan B20 di Bali. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga bagaimana kami memaintain media agar media juga memberitakan atau agar media juga menangkap objektif yang kami lakukan sehingga mereka melakukan pemberitaan yang benar. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, media belakangan deh, nggak bisa, nanti keburu kebakaran di sini, kita capek madaminnya di sini ya Mas Boya. Jadi memang ketika kita mengelola komunikasi yang intensif dengan regulator, dengan lembaga pemerintahan, dengan community tertentu, kita juga harus memiliki komunikasi yang intensif juga dengan media, sembari kita kemudian menjaga secara performa bisnis dan keuangan perusahaan ini stick to the fundamental yang kami janjikan untuk investors. Got it, Mbak Ira. Oke, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang dan selamat sore Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elis Dardak. Selamat datang Mas Emil. Iya Mas. Ini kita lagi udah mulai sesi dialog sebenarnya Pak Wagub, mohon izin. Jadi tadi saya banyak diskusi dengan Pak Sofyan, Director Public Affairs dari Praxis Consultant. Terus ada Ibu Ira Yuanita juga dari WIR Group, Ketua PAVI, Pak Agung Laksamana. Akhirnya kita bisa sekarang dialog dengan Pak Wakil Gubernur nih, Pak Wakil Gubernur. Nah, Mas Emil, mungkin lebih jauh mengenai perspektif public affairs atau government relations atau corporate secretary, corporate affairs. Mungkin dari perspektif pemerintah, Mas Emil, apa sebenarnya yang diharapkan dari role ini di masing-masing industri bagi pemerintah yang bisa kita support ke pemerintah? Mungkin ada, silakan ada komentarnya Mas Emil. Ya, sederhananya sebenarnya begini, bahwa kita punya kepentingan yang sama kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, kita berharap employment creation, penciptaan lapangan kerja, kita berharap sama gitu. Nah, dalam perjalanannya kita tidak bisa memungkiri bahwa terjadi potensi konflik yang ada di tengah masyarakat yang akan melibatkan pelaku-pelaku usaha. Nah, kemampuan pelaku usaha untuk memitigasi risiko-risiko public affairs yang kaitannya juga dengan disruption dalam pelaksanaan tugas itu akan juga membuat kita juga lebih nyaman gitu sebagai pemerintah gitu kan. Karena ya capability pemerintah untuk mengatasi semua isu yang muncul kan nggak unlimited ya, pasti ada batasannya gitu. Jadi nggak bisa juga, oh ini investasi kami nggak lancar di lapangan, tolong dong pemerintah gitu kan. Ya kita akan coba karena kita akan objektif ya. Dan tentunya setiap kali kita turun kita bukan berpihak hanya kepada industri, tapi juga harus mendengar betul apa yang menjadi concern masyarakat gitu. Nah, kadang-kadang ada dua, ada yang memang betul-betul bermasalah, ada yang sebenarnya masih istilahnya relatif gitu. Nah,
harapan kami sebenarnya yang relatif ini bisa dimitigasi gitu. Sedangkan kalau yang betul bermasalah, ya mau nggak mau tentunya memang kita harus mengatasi, kita nggak boleh nutup mata gitu. Jadi kalau ada aduan mengenai polusi, ya kan, atau unfair treatment kepada tenaga kerja, ya tentunya kita harus membela kebenaran gitu. Tetapi manakala ini relatif, subjektif, atau masih ada ruang untuk mediasi, ya kami berharap juga dari corporate punya capability lah untuk kemudian mengelola relasi itu dengan publik. Ini dari sisi mikro akar rumput. Ya. Tentunya above the line-nya ya dalam hal PR dalam konsep yang lebih global, tentunya public support juga memberikan sebuah kelancaran ya. Walaupun kadang-kadang ini berkaitan dengan brand equity, ini berkaitan dengan ya Pak bottom line-nya tetap menguntungkan perusahaan sendirilah gitu ya. Nggak apa-apa gitu, menurut saya tetap mendapatkan public support secara global juga bagus gitu. Nah itu sih awal point of view saya terkait public affairs. Ya, thank you Mas Emil. Nah tadi kita juga diskusi nih sama panelis Mas Emil. Ini kan zamannya sekarang memang sudah shifting ke disruption, digital economy, ya kan, banyak teknologi company bermunculan gitu ya. Nah seringkali kan biasanya kalau kita perhatikan ini muncul duluan nih industrinya, ya kan, baru ada regulasinya, ya kan. Nah ini dalam perspektif pemerintah atau mungkin dalam skopnya pemerintah daerah gitu ya. Ini how should we cooperate ya, Mas Emil, untuk kita sama-sama bisa aligning, bisa sama-sama jalan sehingga ujung-ujungnya sama-sama juga nih sebenarnya publik juga yang akan dapat beneficialnya. Nah mungkin peran pemerintah di situ untuk menyikapi yang industrinya muncul duluan rather than regulations-nya ini seperti apa? Mas Emil punya perspektif nggak? Ya makanya kita ini kan nggak mau disebut sebagai kapitalis, kita juga nggak mau disebut sebagai sosialis gitu ya. Istilah lain orang selalu nyebut komunis, kalau saya sosialis lah gitu ya. Kita ini kan in the middle gitu ya, artinya kita kalau kita ngomong loh semua yang bagus walaupun yang tergilas banyak, let it be gitu kan, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi nggak mungkin juga kita bilang in the name of progress those shall perish gitu, nggak bisa gitu. That's not our doctrine, that's not our ideology. Tetapi kita juga nggak kolot gitu ya, akhirnya cari aman terus nggak pernah ada ruang untuk progres gitu. Nah disinilah memang ya kita harus bisa punya satu pemahaman mengenai benefit ya, and also impact ya, negative adverse impact dari sebuah progres gitu. Kayak ya itu dia awal-awal muncul misalnya ride hailing apps gitu kan, tentunya itu mendisrupt betul konvensional, armada konvensional ya misalnya gitu. Dan level playing field-nya ada nggak gitu, orang bilang bahwa ya regulasinya sangat ketat manakala kita bicara mengenai kendaraan plat kuning ya kan. Itu sedangkan ride hailing itu dengan plat hitam atau sekarang plat putih lah gitu ya, itu kan nggak under such restrictive regulations misalnya. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa benefitnya besar dalam hal meningkatkan mobility of people, dalam hal memfasilitasi sektor-sektor terkait ya, logistik, kemudian UMKM. Nah disinilah kemudian setelah ditimbang-timbang, mari kita dorong itu gitu. Jadi nah proses ini kadang-kadang nggak langsung at the onset ketahuan gitu, nggak langsung tiba-tiba seret gitu kita langsung dapat gambaran gitu. Dan ini berproses setelah beberapa lama gitu ya, kemudian dia bisa jalan gitu, kita bisa tahu oh ya ini sebenarnya setelah timbang-timbang ini plus minusnya. Nah memang ini kembali kepada capability government juga untuk bisa maintain itu gitu. Dan ya kita artinya gini, disruptor dalam hal ini juga harus akan sangat diuntungkan kalau dibekali dengan public policy perspektif. Yeah. Jadi kalau melihat segala sesuatu kita harus bisa menjustify ya tadi winners and losers and what you're gonna do about the losers, kira-kira begitu kan. Itu kalau perspektif itu bisa diambil dengan tepat dari awal, kita bisa government bisa dapat input yang lebih baik lagi. Yang kedua tentu menggalang key opinion leaders gitu. How do they actually support ini gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting gitu, bagaimana key opinion leaders
Yang paling ditakutkan kan dari government adalah populisme. Populisme itu apa? Populisme ya pokoknya dia main aman, apa yang kelihatannya enak, yang gampang aja yang dia pilih gitu. Ya. Dan itu detrimental ternyata terhadap long term perspektif. Di short run semua mengeluh-elukan kita gitu ya, tapi in the long run progress dihambat. Nah memang ya saya nggak bisa bohong bahwa a competent government is key, is necessary gitu. Jadi government yang memang punya wisdom gitu ya, kalau enggak ya Anda akan berhadapan sama dua aja, yang easy go lucky aja, happy go lucky aja, udah jalan aja, cuekin aja gitu, tapi kemudian ambruk gitu ya, atau sebaliknya dikit-dikit udahlah nggak boleh gitu, tanpa benar-benar fundamentally menimbang-nimbang plus minusnya dari kebijakan gitu. Jadi tapi kombinasi competent government dan kita punya analisis yang sufficient mengenai public policy-nya, mengenai positive externalities-nya dan lain sebagainya. Oke, dan juga mitigating the losers gitu. Artinya siapa sih komplain kalau taksi misalnya komplain. Nah, gimana caranya supaya taksi nggak komplain? Ini kepentingan bos di atas atau kepentingan driver taksi di bawah kan gitu kan? How do you put on a level playing field gitu? Yang satu punya mobil yang nggak bisa dipakai buat apa-apa selain buat taksi, ya kan? Gitu kan? Sedangkan yang satunya lagi ya kalau lagi pengen dipakai oke, nggak dipakai ya udah untuk pribadi gitu. Jadi pasti akan beda. Ini yang disebut sharing economy. Salah satu disruption yang terjadi recently kan adalah sharing economy. Terjadi juga di bed and breakfast kan, dengan hotel mereka competing gitu. Jadi tapi sekali lagi itu ya itulah realita yang membutuhkan wisdom dari government. Tapi dari sisi public affairs bisa menggalang perspektif yang lebih komprehensif, dan feeding itu kepada government dan key opinion leaders itu juga penting. Ya, ini beruntung kalau kita punya government-nya semuanya kayak Mas Emil gitu kan. Cuman sayangnya kan nggak semua di Indonesia, kita harus frankly speaking juga tipikal government berbeda-beda gitu kan. Of course itu butuh strategi dari masing-masing PA, dari masing-masing public affairs gitu kan, untuk bisa addressing mereka punya objektif baik itu industri maupun secara company. Nah, mungkin di sini juga ada Mas Sofyan, ya kan, Mas Sofyan, mungkin ada nggak Mas pengalaman-pengalaman yang memang mungkin partnering dengan beberapa korporat gitu ya dalam mengadres satu susah sekali nih kita untuk bisa, jangankan bisa having a same perspective ya, bisa berkomunicate aja kita susah dengan stakeholder yang dimaksud. Ini cracking point seperti apa sih Mas Sofyan biasanya kalau dari teman-teman consultant? Ya kalau dari sisi kita tadi yang disampaikan Mas Emil itu betul banget. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita ambil dari perspektifnya legal misalnya, dia fokusnya permit and license segala macam, atau misalnya dari orang finance atau dari orang sales atau marketing, perspektifnya itu akan sangat profit oriented atau company oriented atau kepentingan privatnya. Nah, public affairs itu harus punya kemampuan untuk menarik diri keluar, terus punya helikopter view, terus kemudian bisa melihat seluruh kepentingan itu tadi. Bahkan kami di perusahaan lebih banyak mendorong, nggak cuma misalnya kalau perusahaan sekarang lagi bilangnya CSR gitu, corporate social responsibility. Kami goes beyond that. Well, kita bicara soal externality cost. Externality cost adalah ketika misalnya sebuah perusahaan itu beroperasi, terus itu ada profit di situ, terus ada operational cost di situ, tapi kan impact kira-kira social impact, economical impact atau apapun itu harusnya bisa masuk dalam cost misalnya operasi atau dalam OPEX, operational expenses. Kita sampai sana bahkan untuk mendorong misalnya sebuah company untuk berpikir. Nah, kalau kaitannya ada yang government yang kaku, yang won't budge, sama sekali enggak. Dan beruntungnya kita sebagai salah satu bahkan media kita, Pak Agung ini mantan ketua Perhumas paling tahu lah bahwa media kita di Indonesia ini paling bebas di Asia bahkan. Terus kemudian kita beruntung kita berada dalam sebuah sistem demokrasi yang terbuka, di mana saya sebut tadi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas itu jadi sesuatu yang penting. Good governance itu sudah diimplementasikan dari puluhan tahun lalu. Jadi orang berpendapat itu bebas. Orang jadi diskurs atau
pertarungan wacana itu mudah dilakukan di Indonesia. Nah, ketika kita bicara dengan pemerintah yang won't budge, itu kita bisa mengutilisasi kanal-kanal lain. Diskursnya atau wacananya kita tarik ke publik, kita lempar ke publik. Baik dengan suara kita mewakili banyak asosiasi bisnis, ada kan asosiasi usaha ya macam pengusaha hotel, Kadin, HIPMI, banyak asosiasi itu. Terus kemudian kita juga cari diskurs atau wacana dari pendapat-pendapat para ahli gitu misalnya. Nah setelah itu kita bisa challenge pemerintahnya, kita bisa challenge government-nya, kok kita nggak diperhatikan. Begitu juga yang terjadi untuk memperjuangkan kepentingan publik kan begitu. Kok kada perusahaan ini kami dirugikan ABCD misalnya. Itu bisa juga disuarakan di media dan it's all free. Sepanjang yang kita wacanakan atau yang kita suarakan tuh punya nilai kepentingan publik yang lebih luas atau punya nilai progres. Ini teman-teman PR paling tahu lah. Pak Agung ini jagonya lah soal angle, soal macam-macam. Tapi kira-kira itu beberapa instrumen yang bisa kita utilisasi. Kira-kira itu sih Pak Boy. Dan sekarang pemerintah juga nggak bisa lenggang kangkung. Media bilang apa, ada kritik sana sini terus. Gue mau tahu, pokoknya gue jalan sesuai kebijakan. Mas Emil paling paham lah. Dia pasti pantau tuh misalnya Sokmed, dia pasti pantau tuh hari ini koran ini ngomong apa aja sih misalnya. Dan itu kan salah satu kanal suara publik yang jadi ya kalau bahasanya Kompas ya jadi the voice of the voiceless kira-kira begitu kira-kira. Itulah kenapa public affairs tuh jadi salah satu penting untuk kita jalankan. Kira-kira itu Mas Boy. Siap. Oke, ini relates kepada tema besar kita hari ini mungkin ya. Ini opportunities and challenges 2023. Ini berat sebenarnya kalau mau dibicarain dalam waktu yang singkat gitu ya. Cuman Mbak Yezia bisa dibantu Mbak, mungkin tadi saya kirim PDF sedikit. Nah, 2024 elections, 2024 elections yang kita sudah mulai rasakan ya, mungkin tremornya udah mulai kita rasakan dari 2022 bahkan mungkin dari 2021 gitu ya. Tapi 2023 it's all the hot seats bagi keadaan situasi eksternal yang memaksa ya mungkin kita juga sebagai public affairs harus bisa agile, harus bisa adapt, harus juga bisa punya anticipations, mungkin mitigations gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sedikit sekelumit, ini udah dari Desember ini aja udah dimulai dari registrasi opening untuk DPD, terus nanti di 19 Oktober di tahun depan juga sudah mulai ada opening untuk presiden dan capres gitu ya. Bahkan mungkin sebelum itu di bulan Aprilnya 2023 ini udah mulai banyak yang daftar nih, DPR, DPRD gitu kan. Ini pasti banyak menimbulkan dari time frame ini sampai dengan nanti tanggal Oktober di 2024, 20 Oktober 2024 itu inaugurationsnya ini pasti menuju ke sana merupakan pasti satu scene tersendiri bagi public affairs dalam masing-masing industrinya, dalam masing-masing company-nya untuk bisa menyesuaikan dengan ini semua. Tentunya dengan mungkin potential opportunities ya, ataupun mungkin issues atau challenges gitu loh. Nah, mungkin nih dari sudut pandang perspektif gitu ya, dari perspektifnya practitioners, Mbak Ira mungkin punya thoughts Mbak tentang 2023 ini Mbak. Silakan Mbak. Baik Mas Boy, kita kembali ke topik besarnya tadi seperti Mas Boy bilang, kita bicara tentang opportunities and challenges 2023. Selain bahwa memang kita di bulan ini sudah start masuk ke tahun politik yang Mas Boy, di tahun 2023 juga intensitinya akan semakin meninggi pastinya. Ada satu lagi tantangan yang memang harus kita bersiap-siap dari sekarang, yaitu dari aspek ekonomi juga. Jadi dua hal ini terjadi di tahun yang sama, saya rasa merupakan tantangan yang sangat luar biasa
buat kita para praktisi public affairs, corporate secretary, or even public relations misalnya, karena salah satu saja itu sudah menjadi isu atau tantangan yang cukup berat, apalagi ketika kita harus menghadapi dua-duanya. Ketika kita bicara tahun politik, seorang public affairs yang mempunyai tujuan untuk membuat, kemudian mengeksekusi, mengelola dan mengeksekusi strategi penjangkauan publik yang akan memperoleh respons. Jadi strategi penjangkauan publik yang dibuat oleh public affairs specialist itu kan tidak hanya sekedar proses deployment-nya ya Mas, tapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan feedback ataupun responsnya. Kami harapkan tentunya para politisi mungkin atau para pimpinan daerah, negara atau berada di ruang politik yang memang akan ikut dalam kontestasi politik di tahun 2024, kami sih tentunya berharap bahwa tidak terbagi konsentrasinya antara strategi untuk ikut kontestasi politik dengan eksekusi kebijakan publik yang kemudian harus diketok oleh pemerintah misalnya, atau memang harus disupervise oleh pemerintah misalnya. Karena impact-nya secara langsung maupun tidak langsung itu pasti akan kena ke pelaku industri juga. Jadi memang kedua isu ini, belum lagi ketika kita bicara isu ekonomi yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga globally, kita bicara the Fed fund rates, kita bicara impact-nya terhadap bursa, kita bicara impact-nya secara lebih spesifik ke saham teknologi misalnya. Yang sekarang di Indonesia juga kita sekarang termasuk salah satu yang kuat untuk menghadapi serangan misalnya traders dan media tentang posisi. Tapi ada hal di luar itu, instead of sekedar harga saham yang naik turun setiap harinya, ada hal yang lebih fundamental untuk bisa dipahami, bahwa ini adalah impact dari hal besar yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Di dunia tentang isu ekonomi, isu ekonomi dunia, ekonomi global yang akhirnya tentunya berpengaruh kepada semua negara. Cerita-cerita tentang kita akan menghadapi resesi, scary, semua orang juga, kemudian kontestasi politik di mana konsentrasinya tentu akan terpecah banyak sekali. Nah, di situ sangat penting bagaimana public affairs specialist bisa menajamkan menajamkan strateginya bagaimana menghadapi one by one, karena kalau tidak bisa memitigasi dan memanfaatkan tantangan-tantangan tersebut, potensi besarnya bisa kolaps dalam arti bahwa nggak struggle untuk menghadapi tantangan di 2023, ya kolapsnya bisa dalam berbagai bentuk ya, tapi paling tidak mungkin bisa struggling menghadapi isu compliance untuk perusahaannya sendiri, misalnya tidak melewatkan satupun aspek GCG yang harus dipenuhi atau dipatuhi, tetap mempunyai komunikasi dan koordinasi yang intens dan punya tujuan yang sangat clear, objektif yang sangat clear dengan para pemangku kepentingan. Jadi luar biasa sih tantangan yang memang tersebut. Cuman bagaimana kita memanfaatkan tantangan tersebut menjadi kesempatan ya. How we can struggle to overcome all the challenges, not to be collapsed under all the challenges in 2023. Gitu Mas. Iya. Betul, shifting the challenge menjadi opportunity gitu ya. Ya itu skill set tersendiri lah bagi public affairs yang tentunya ini juga harus diimbangi dengan flying hours, jam terbang gitu ya, di masing-masing industri yang kita ada di bekerja. Nah, mungkin perspektif dari government Mas Emil terkait 2023-2024 sebagai ya political years untuk role public affairs ini, how should be react terhadap isu atau potential challenge ini, Mas Emil mungkin ada thoughts? Ya, logikanya biasanya government yang nearing re-election itu akan cukup konservatif dalam mengambil langkah-langkah yang politically berpotensi dipelintir ya, gitu. Jadi ini menjadi challenge gitu, keputusan-keputusan apalagi di 2023 memang nasional dulu kan ya. Artinya kementerian-kementerian tentu juga akan
berpikir. Nah, tapi yang menarik ini kan bukan re-election ya, tergantung ya. Gosip selalu ada. Tetapi per hari ini bahkan Mbak Presiden sendiri menyampaikan ya ada pemilu lagi gitu kan. Tapi ya walaupun ada juga wacana-wacana lain selain itu gitu ya. Tapi katakanlah betul ada pemilu di 2024 ya kemungkinan bisa jadi kan new government. Nah, ini yang menarik bahwa di dalam pemerintahan ada berbeda-beda warna kan di dalam sana, even within the government coalition gitu ya. Nah ini yang tentunya perlu menjadi satu perhatian. Bagaimana kemudian mereka akan punya tendensi konservatif dalam mengambil langkah. Tapi di sisi lain sebenarnya ya misalnya mengeluarkan izin baru untuk sektor pertambangan gitu. Ya. It's probably gonna be ini ya gonna be challenging gitu ya di saat-saat seperti ini, atau AMDAL untuk proyek yang ya dapat penolakan dari masyarakat walaupun secara saintifik itu udah oke gitu. Nah itu mungkin bisa dragging and prolong tuh bisa jadi gitu. Nah tetapi yang menarik beberapa government akan diisi, tapi linearitas dari pemerintah pusat ke daerah untuk yang diisi oleh pejabat-pejabat sementara ini akan membuat politik lokalnya less volatile. Less volatile, right? Less volatile karena mereka ya sudah selama yang di pusat menganggap ini strategic investment, go ahead. Gitu. Jadi, nah cuman masalahnya yang di pusatnya ini, nah perspektifnya bagaimana? Tetapi yang di pusat kan juga kalau tadi asumsinya sudah mau selesai gitu ya, ya mereka legacy gitu. Legasinya apa? Nah kadang legacy bisa macam-macam. Ada juga karena legacy, saya nggak mau legacy meng-approve sebuah tambang misalnya gitu kan. Misalnya kadang-kadang begitu kan, atau apa gitu, atau project yang akan displace banyak masyarakat misalnya gitu. Udahlah ntar aja lah gitu. Saya yang harus bite the bullet, tapi suksesornya yang akan menikmati lah gitu. Realisasi investasinya masih nanti, infrastrukturnya masih dibangun nanti, tapi yang repot di depan. Ini aja challenge yang dihadapi untuk outgoing government. Ya. Ini menarik sih, Mas Emil. Jadi ini ya kalau udah kita ngomong political years itu kan potential incoming gitu ya, incoming issues atau mungkin bahkan itu challenges bukan hanya dari pemerintahnya aja, termasuk dari partai pendukung misalnya yang notabene juga pasti punya channeling ke beberapa korporasi gitu kan. Nah ini kadang-kadang kan menyikapinya juga agak sedikit ya harus objektif tetap, cuman kita juga harus bisa pilih mana yang paling bermanfaat untuk impactful ke publik sebenarnya, ya kan? Kalau dari hemat kita sendiri sih sebagai practitioners gitu ya, kita mungkin yang paling impactful ke publik yang mana yang akan coba bukan kita dukung ya, cuman lebih kepada kita tamakan alignment-nya. Nah mungkin banyak pertanyaan dari berbagai macam praktisi kepada konsultan gitu Mas Sofyan mengenai challenge ini di political year 2023. Ini dari praksis gimana menyikapinya Mas Sofyan? Ya, dinamika aja. Ya, dinamika itu buat terutama di konsultan ya, itu emang selalu ada gitu. Karena nggak ada yang pasti. Saya lupa ada istilah bahwa sebetulnya nggak ada yang pasti di dunia ini, cuma kematian sama pajak aja yang pasti. Tapi karena kita itu memang karena dunianya itu memang dinamis sejak dulu dan sekarang karena ada teknologi, ada macam-macam, dinamikanya itu makin cepat. Enggak ada kalau dulu misalnya tensinya misalnya ya 50 km per jam, sekarang kita perubahan itu bisa 80 km per jam segala macam perubahan regulasi. Dan jadi memang perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, mau di Indonesia atau negara-negara lain, apalagi kita yang public affairs ya, yang misalnya hari ini kita ketemu menteri ini regulasinya A gitu, besok misalnya sekitar 6 bulan kemudian tiba-tiba di reshuffle, dan banyak perubahan. Nah, dan
sekali lagi, beruntungnya kita ada di negara demokrasi ini adalah ketika kita bisa tahu, sebetulnya kita bisa pantau misalnya arah kebijakan dari masing-masing kandidat misalnya. Terus dengan berbagai instrumen. Kita udah petakan nih sebetulnya tokoh-tokoh yang akan muncul nanti gitu misalnya itu siapa aja. Nah, ini nih yang biasa kita konsultasikan sama teman-teman yang partner-partner kita yang bekerja sama lah. Kita udah punya prediksi nih, kita punya insight gitu misalnya dan sekarang kan negaranya demokratis ya, kita udah bisa prediksi banyak hal. Kayak misalnya, oh nanti berdasarkan survei yang menang adalah ini misalnya. Terus kemudian kita lihat di media, kita lihat di analisa-analisa yang ada, misalnya untuk memprediksi misalnya kursi-kursi menteri apa itu diduduki oleh siapa. Gitu. Dan dari situ kita udah tahu, misalnya, karena kita bisa melakukan profiling. Oh, selama ini kebijakannya positif toward A, positif toward B. Karena di politik sendiri sebetulnya perubahan kebijakan adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus terjadi. Kayak kita tahu mungkin karena di Indonesia nggak terlalu jelas ya perbedaannya. Kalau misalnya di Inggris misalnya ada partai buruh, ada partai konservatif, misalnya ada partai liberal, itu jelas banget perubahannya dan swing swing perubahannya itu akan sangat terasa di level operasional, nggak cuma di level policy tapi bahkan di level operasional. Nah kalau di Indonesia ini kita beruntungnya nggak karena perbedaan ideologinya itu nggak terlalu kentara ya. Dan Mas Emil tadi udah sebutkan ya kita kapitalis enggak, komunis enggak, sosialis so-so sebetulnya. Tapi kita ada di tengah-tengah dan perubahannya nggak terlalu swing dari kiri ke kanan dan itu lebih menguntungkan sebetulnya buat iklim bisnis. Itu aja sih Mas Boy kalau dari saya. Siap, thank you Mas Sofyan. Ini juga saya harus mewakili dari para peserta juga ada pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Ira Yunita. Ini dari Pak Jeffrey Prata Handoko, SH, yang bertanya mengenai Public Affairs Forum Indonesia dirancang untuk memberikan masukan sekaligus pengayaan kompetensi skills praktisi untuk memperkuat hubungan organisasi dengan stakeholders, terutama pemerintah dan policy makers. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang kondusif untuk mewadai para praktisi maupun pemerhati bidang public affairs, menjalin koneksi dan membangun ekosistem profesional. Pertanyaan adalah, gimana pandangan Pak Wakil Gubernur maupun Ibu Ira terkait public affairs forum ini untuk mendorong kerjasama swasta dengan pemerintah? Silakan mungkin dari Bapak Wakil Gubernur dulu, Pak Mas Emil. Ya, goes without saying ya, tentunya forum seperti ini pasti bagus ya. Cuman mungkin tinggal bagaimana kita realistis gitu melihat apa yang bisa kita achieve dari forum seperti ini. Di satu sisi kami dari government juga perlu feeding ya mengenai hal-hal, dan sebaliknya juga rekan-rekan public affairs want to read inside our mind, kira-kira gitu ya, membaca pikiran kami, tantangan yang kami hadapi. Nah, tapi setelah paham mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa lebih dirancang dengan lebih tepat, lebih baik gitu ya, sehingga tujuan-tujuan yang memang niatnya benar-benar baik bisa kita sukseskan di dalam endeavor kita bersama gitu. Jadi ya mungkin bagaimana forum ini bisa istilahnya memetakan betul setelah forum ini action plan-nya lah gitu. Body of knowledge-nya public affairs kan bertambah nih setelah kita ngobrol kayak begini. Siap. Mbak Ira mungkin menambahkan. Baik, Mas Boy, sebenarnya jawaban Mas Emil udah sempurna sih ya. Memang kalau forum-forum semacam ini pastinya sangat bermanfaat, baik bagi yang mengikuti, baik juga bagi kami yang berbicara di sini, karena kita akan mendapat banyak ketika kita mendengarkan banyak, bukan ketika kita berbicara banyak. Jadi forum-forum seperti ini ketika kemudian kita saling berbagi, kita saling sharing juga, saling memberikan insight kepada kedua belah pihak, kepada pihak masing-masing seperti Mas Emil bilang. Kami mungkin butuh insight dari pihak pemerintah. Sebaiknya kemana sih kami harus melangkah? Mungkin kami bisa dapat bocoran. Nah, itu kan akan jadi hal feedback yang positif buat kami para pelaku
pelaku industri juga, untuk kemudian kami memberikan input juga kepada Mas Emil dan rekan di pemerintahan juga tentang bahwa tahu nggak bahwa ada isu ini loh berkembang di swasta, itu liar sekali perkembangannya. Baiknya mungkin pihak pemerintah meregulasi hal tersebut deh. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin tidak tercapai ketika kita melulu hanya berkomunikasi di ruang-ruang formal, tapi mungkin justru akan bisa kita saling sharing di ruang-ruang diskusi seperti ini. Mungkin begitu ya, Mas Boy. Baik, baik. Ini kalau saya tarik ke tadi dari diskusi kita dari masing-masing panelis, mungkin teman-teman kita back to our stakeholder management plan gitu kali ya di masing-masing perusahaan untuk oversee opportunities and challenges di 2023 ya, yang kita heading juga elections di 2024. Mungkin ini jadi kunci ya, stakeholder management plan, dari risetnya, dari data yang bisa potentially kita mungkin advokasi ke pemerintah untuk bisa diserap untuk menghasilkan kebijakan yang impactful ke publik, ya kan, maupun stakeholder lain, teman-teman di media, teman-teman key opinion leaders atau KOL, atau mungkin dari praktisi-praktisi public affairs yang lain. Ini perlu kita mungkin remap atau kita re-stakeholder management plan kembali ke depan. Nah, mungkin sebagai bukan penutup ya, sebagai punchline-nya, mungkin Pak Agung, Ketua PAVI yang menaungi kita semua, apa Pak Agung kira-kira punya harapan atau mungkin punya sesuatu yang ingin diadres pada teman-teman, maupun di sini juga ada government, Pak Emil, silakan Pak Agung, berkenan. Terima kasih, diskusi yang luar biasa, Mas Emil, Wagub kita yang luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Mas Emil untuk memberikan sharing perspektif dan input kepada kami di Public Affairs Forum Indonesia, bagaimana kita bisa going forward untuk bisa mengembangkan public affairs ini ke depan. Terima kasih atas inputnya. Mungkin next time-nya kita harus nyanyi bareng ini, singing bareng, karena suaranya Mas Emil luar biasa. Kalau teman-teman sempat lihat di YouTube itu followernya luar biasa. Mbak Ira, terima kasih. Mas Sofyan dan juga tentunya moderator kita yang luar biasa. Saya hanya ingin sharing beberapa hal. Satu, bahwa pertumbuhan industri komunikasi itu, public affairs terutama, juga itu sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi katanya kalau Kemenq bilang Indonesia itu tumbuh 5% di tahun 2023, bisa diantisipasi industri public affairs itu dan komunikasi akan tumbuh kurang lebih sama. Nah, akhirnya kita bisa lihat optimismenya tahun 2003 ada apa aja sih? Ada Piala Dunia FIFA U20, ada ASEAN Summit, ada MotoGP. Ini akan menjadi potensi yang industri bagi kita, dan juga di tahun politik ini industri public affairs dan media juga akan merasakan multiplier efeknya. Dengan adanya tahun politik, sebagai contoh, kandidat yang ingin berkampanye tentunya perlu strategi komunikasi, perlu riset, perlu advokasi, campaign, ads untuk meraih suara-suara voternya. Dan di kacamata industri menurut saya ini potensi yang cukup besar. Namun dari sisi lain, euforia ini juga berpotensi kepada hoax dan fake news yang luar biasa, memberikan narasi-narasi pesimis terhadap ketidakpercayaan rasa publik kepada pemerintah bisa jadi. Hal ini perlu diantisipasi oleh praktisi public affairs menurut saya, atau dengan kata lain, praktisi public affairs itu juga harus memiliki kode etik yang jelas. Membantu pemerintah, memberikan narasi, optimisme, resiliensi tentang Indonesia kita. Jadi apapun tantangannya menurut saya, Mas Boy, untuk public affairs harus tetap ambil bagian membantu narasi, optimisme, dan resiliensi agar Indonesia bisa tumbuh. Sekali lagi atas nama Public Affairs Forum Indonesia, terima kasih kepada para narasumber kita. Selamat tahun baru 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung, dan tidak lupa Pak Wakil Gubernur Mas Emil Elistianto Dardak. Terima kasih atas waktunya. Ibu Ira Yuanita, Bapak Sofyan Herbowo, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Emil, untuk Ibu Ira, Bapak Sofyan, dan juga Bapak Boy untuk waktunya. Kami dari PAVI sudah menyiapkan kenang-kenangan untuk Bapak Ibu pembicara kita. Nanti kami akan kirimkan secara langsung ke alamat Bapak Ibu sebagai bentuk apresiasi kami. Oke, baik. Kita akan foto bersama dengan para narasumber. Mohon untuk tidak mematikan videonya dulu. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Jangan lupa nih Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mengadakan giveaway, ini kita akan membagi yang sudah didapat dari dan tag akun IG Pavi di @publicaffairs_Indonesia. Sekali lagi di @publicaffairs_Indonesia. Dan syarat yang kedua adalah tentunya Bapak Ibu harus follow akun IG kami. Dan untuk e-sertifikat akan kami kirimkan ke alamat email Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Dan juga kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi form feedback yang kami sudah kirimkan di kolom chat. Nanti untuk kami bisa tahu apa yang acara ke depan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ada sedikit momen Bapak Ibu, nanti tanggal 2 Maret, Pavi akan kembali mengadakan workshop yang berjudul Rebuilding Trust After a Crisis, How to Win Your Stakeholder Back. Jadi workshop ini akan sangat menarik karena kita akan membahas tentang sebetulnya bagaimana sih mengembalikan kepercayaan publik setelah terjadinya krisis. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu, bagi yang mau mendaftar ada di link bio di IG kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga moderator dan juga Bapak Ibu yang sudah stay dari awal sampai akhir. Saya Yesia undur diri dan sampai jumpa di acara Pavi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.